Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas besar pengelolaan rantai pasok kami. So, next, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, ada Alisa Fani Hadriani, ada Muhammad Hafiz Fatona. Boleh next. Oke, untuk latar belakang dari industri kami ini, industri alas kaki ini terus berkembang di Indonesia. Makanya itu mendorong persaingan ketat bagi produsen untuk menghadirkan inovasi yang bagus dan produk yang berkualitas. Nah, yang kami bawa ini sepatu loafer. Sepatu loafer yang berbahan kulit sintetis menjadi salah satu produk yang kami pilih. PT Menkau merupakan UMKM yang di bidang ini yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan volume produksi dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Kemudian di sini uraian singkat produknya kami bawa itu sepatu loafer pria berbahan kulit sintetis tanpa tali dengan desain yang modern. Penggunaannya itu bisa digunakan untuk formal dan kasual. Target pasarnya itu usia produktif 18 sampai 65 tahun. Kemudian keunggulan kulit sintetis ini harga lebih ekonomis, perawatan mudah dan menyerupai kulit asli. Komponen pendukungnya itu sol insole, benang jahit, lem, dan kemasan. Alasan pemilihannya dikarenakan proses produksi jelas melibatkan beberapa pemasok. Tujuan analisis kita ini meramalkan permintaan dan supplier selection. Tujuannya juga yaitu menganalisis demand-nya, melakukan peramalan, dan juga mengidentifikasi pemasokan bahan baku yang digunakan untuk sepatu loafer Menko. Untuk ruang lingkup analisisnya ini, analisis kami ini difokuskan pada produk sepatu loafer kulit dengan data permintaan dari Januari hingga Juni 2026 yang diperoleh dari Google Trend. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu untuk kerangka teori, yang dimana untuk 2.1 yaitu peramalan permintaan, di mana menurut Heiser Render dan Manson tahun 2020, peramalan permintaan yaitu adalah kegiatan memperkirakan permintaan produk yang di masa akan datang berdasarkan data historis. Kemudian poin 2.2 yaitu pemilihan pemasok bahan baku, yang dimana menurut Chopra dan juga Mendel tahun 2016, yaitu pemilihan pemasok ini adalah proses evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian perencanaan agregat dan juga persediaan, yang dimana penetapan tingkat produksi dan juga persediaan ini pada tenaga kerja untuk periode 6 sampai 12 bulan. Itu menurut Jacobs dan Chase 2018. Kemudian perancangan jaringan distribusi, yaitu menghubungkan pemasok, pabrik, gudang, hingga konsumen, yaitu menurut buku Chopra dan juga Mendel 2016. Boleh di next. Yang terakhir ada perencanaan transportasi, di mana mencakup pemilihan moda, rute, dan juga alokasi muatan menurut Hazer et al. Tahun 2020. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan metodologi tugas besarnya. Pada poin yang pertama yaitu kerangka pengerjaan tugas besar, di mana pengerjaannya ini disusun secara sistematis, yaitu dengan menganalisis permintaan, melakukan peramalan, pemilih pemasok terbaik, serta merancang sistem rantai pasok yang efektif. Nah, di sini kami menggunakan 6 tahap utama yang saling berkesinambungan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi masalah, yang kedua yaitu studi literatur, yang ketiga yaitu pengumpulan serta pengolahan data, yang keempat pengolahan dan analisis data, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah bagian alir dari pengerjaan tugas besar ini. Untuk tahap yang pertama, yaitu kami mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi pada rantai pasok PT Menko itu sendiri. Kemudian kami melakukan studi literatur untuk menentukan metode yang tepat. Lalu lanjut ke pengumpulan data. Pada data yang kami kumpulkan ini berasal dari eh, melihat dari pola permintaan pasarnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah peramalan permintaan, di mana kami membandingkan dua metode peramalan, yaitu dengan menggunakan single moving average dan juga exponential smoothing. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada pemilihan pemasok. Nah, setelah permintaan diketahui, yaitu kami melakukan selisih pemasok, di mana metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan weight scoring dan juga AHP. Selanjutnya yaitu ada perencanaan agregat dan juga persediaan, di mana kami menggunakan dan juga merencanakan kapasitas produksi itu dengan
tingkat persediaan agar permintaannya itu dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu perancangan distribusi. Kami merancang jaringan yang optimal dengan menggunakan metode center of gravity. Selanjutnya yaitu perencanaan transportasi, yang dimana kami melakukan optimasi rute serta alokasi pengiriman dengan menggunakan metode transportasi. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan, yang dimana setelah semua tahapan selesai, kami mengintegrasikan seluruh analisis, yang dimana kami melihat setiap keputusan itu akan saling mempengaruhi dan juga memberikan gambaran yang utuh. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kami menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian serta memberikan rekomendasi perbaikan pada PT Menko itu sendiri. Boleh dilanjut. Untuk poin yang terakhir yaitu adalah pengumpulan dan juga pengolahan data. Untuk pengumpulannya data itu sendiri kami menggunakan data historis permintaan, data pemasok bahan baku, serta data pendukung produksi. Untuk pengolahan datanya kami dengan menggunakan pemeriksaan data, data checking, dengan menggunakan data EDA, exploratory data analysis, pre-processing data, dan juga persiapan data untuk peramalan itu sendiri. Oke, baik di sini eh, pertama itu kami menggunakan metode moving average. Nah, metode yang kami gunakan ini, kami itu mempunyai 6 periode, yang mana dari artian katanya itu Januari sampai Juni 2026. Eh, dari rata-rata aktual 6 bulan yang kami temukan itu, hasil evaluasi akurasi menunjukkan ya MAP-nya sebesar 19,71%, yang bisa dibilang kategorinya itu bagus, dan badannya itu sebesar 49,87 dan MSE-nya itu 3,6. Dan di sini menggunakan metode Holtz double exponential smoothing dengan parameter alfanya itu 0,1 smoothing level dan B-nya itu 0,2 smoothing trend. Metode ini mempertimbangkan dua komponen sekaligus yang menangkap posisi data saat ini. Dan yang didapatkan dari nilai hasil forecast 6 bulannya ke depannya itu secara bertahap dari sekitar 316 hingga 340 pasang per bulan, yang mana ini mencerminkan tren pemilihan yang terus naik. Baik, selanjutnya ada pemilihan pemasok, di mana setiap pemasok dinilai berdasarkan 5 kriteria, yaitu berdasarkan kualitas bahan baku, jarak dari pabrik, terus ada flexibilitas order, dan ketepatan waktu. Nah, dari proses ini, kita terpilih nih 4 pemasok terbaik. Yang pertama ada Wijaya Leather untuk kulit sintetis dengan skor 4,10, karena unggul di kualitas dan harga. Toko benang 107 untuk benang nilon, karena lokasinya paling dekat, Rubber Outsole untuk sol sepatu karena menawarkan harga paling kompetitif, dan Aris Insole untuk insole karena unggul sekaligus di kualitas maupun harga dibanding kompetitornya. So, next. Nah, berdasarkan perhitungan EOKI, kami menyimpulkan bahwa pabrik ini sebaiknya memesan bahan baku sebanyak kurang lebih 5.120 pasang sekali pesan, dengan permintaan tahunan sekitar 3.933 pasang. Frekuensi pemesanannya itu pun hanya kurang lebih 1 kali. Untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan, ditetapkanlah safety stock sebesar kurang lebih 136 pasang. Next. Nah, di sini kita menggunakan, di sini adalah perhitungan agregat. Kita menggunakan dua metode. Yang pertama ada level dan chase. Dan setelah kita bandingkan, ternyata level strategi lebih unggul dengan total biaya sekitar 561 juta dibandingkan chase strategi yang mencapai 883 juta. Selisihnya adalah sekitar 21 juta. Karena kan level strategi itu lebih hemat karena jumlah tenaganya tidak ada biayanya hire atau layoff, meski ada biaya simpan dan inventory sendiri. Lalu ada C strategi, itu kami menyesuaikan jumlah tenaga kerja mengikuti permintaan yang terus naik tiap bulan. Bisa next. Selanjutnya ada pemilihan lokasi fasilitas logistik. Pemilihan lokasi ini didasarkan menggunakan metode factor rating,
terhadap 7 kandidat retail di Bandung dengan kriteria jarak ke pemasaran, jarak ke pemasok, dan fasilitas transportasi. Next. Nah, selanjutnya ada perancangan transportasi di mana optimasi rute pengiriman ke 5 retail menggunakan solver. Nah, ini tuh ada dua, yaitu yang pertama before dan after. Yang pertama before itu memiliki total jarak 29,7 dan setelah dioptimasi oleh solver menjadi 22,3 kilometer. Berarti solver berhasil menangkas jarak tempuh sekitar 7,4 kilometer per rute. Next. Nah, berdasarkan penelitian kami menyimpulkan bahwa produksi sepatu loafer ini memiliki prospek permintaan yang terus meningkat. Metode peramalan kami yang kami gunakan yaitu host method dipilih sebagai metode terbaik karena eh, MAP-nya yaitu 19,41% dan artinya mampu menangkap tren kenaikan permintaan. Nah, untuk mendukung produksi tersebut, dipilihlah 4 pemasok bahan baku, yaitu yang pertama dengan metode AHP yang pertama ada Wijaya Leather untuk kulit, Toko Benang 177 untuk benang, Rubber Outsole untuk sole, dan Aris Insole untuk insole. Dan keempatnya unggul dalam kombinasi. Nah, dari sisi distribusi, Bradley dipilih sebagai lokasi retail terbaik berdasarkan faktor rating, sementara optimasi rute pengiriman dengan Solver berhasil memangkas jarak dari 29,7 kilometer menjadi 22 kilometer per rute ke 5 retail. Baik, next coba. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.